Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi. Lanjutkan khalasah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sungguhnya aku, kata Allah, aku telah mengutusmu syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran wa nadhiran, dan sebagai manusia yang memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan peringatan, wa da'iyan, dan juga sebagai yang ngajak ilallah, kepada Allah, biiznihi, dengan izin Allah, wa sirajan munira, dan juga kata Allah subhanahu wa ta'ala, ana ngutus ente ini yaitu supaya jadi sirajan munira, yaitu cahaya yang menerangi, cahaya menerangi pada kita semua sebagai umatnya dan juga alam dunia serta isi-isinya. Wa basyiril mu'minin, kemudian kata Allah, kasih tahu kepada orang-orang mukmin, kasih tahu tentang kabar gembira, bi anna lahum, bahwasanya mereka ini orang-orang mukmin, minallahi fadlan kabiran, itu ada karunia yang sangat besar, yang mana karunia tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wala tuti'il kafirin, jangan engkau ikuti orang-orang kafir, wal munafikin, dan juga mengikuti orang-orang munafik. Wada' adahum, dan janganlah engkau hiraukan akan ada gangguan mereka. Tinggalkan, wada', tinggalkanlah olehmu ya Rasulullah, adahum, gangguan mereka, maksudnya jangan dihirauin, biarin gitu. Wa tawakkal 'ala Allah, akan tetapi ente pasrahin aja sama Allah. Wa kafa billah wakila, sesungguhnya telah mencukupilah Allah Subhanahu wa taala wakila, sebagai cukuplah Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pelindung. Terus kata Allah, inna fatahna, sungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu ya Rasulullah, fatham mubina, dengan kemenangan yang jelas. Yaghfirlakallahu, agar Allah mengampunimu, ma taqaddama min dzambik, dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, juga dosa yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu, dan sungguhnya Allah telah menyempurnakan nikmatnya, alaika, untuk engkau, wa yahdiyaka, dan memberikan petunjuk kepada engkau, siratan mustaqimah, yaitu tunjuk jalan yang lurus. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, segala puji bagi Allah, alladzi, yang mana Allah telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Al-Quran, kitab, yaitu dimana Al-Quran, kitab kita kan Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dan janganlah jadikan Al-Quran itu yaitu pembangkangan, penyimpangan, iwaj, bengkok. Wassalamu, dan juga sholawat beserta salam ala sayyidina, kepada Nabi kita Muhammad SAW, alladzi haraba al-batila, yang mana Nabi SAW telah memerangi kebatilan-kebatilan, wa ayyadal haq, wa ayyada, dan juga Nabi telah menguatkan akan agama kebenaran, atau masa ar-radha'il, Nabi telah menghilangkan daripada kehinaan-kehinaan, kerendahan. Wa ahyal fadail, dan Nabi SAW telah menghidupkan daripada keutamaan-keutamaan, anugerah-anugerah yang Allah berikan. Wa tammama, dan Nabi SAW telah menyempurnakan makarimal akhlak, akan yaitu akhlak yang baik, yang mulia. Wahadan nas ila siratil mustaqim, dan juga Nabi SAW sudah menunjukkan manusia kepada jalan yang benar, yang lurus. Siratil ladzina an'amallahu alaihim, yang benar itu, jalan yang benar itu yaitu jalan orang-orangnya, an'amallah, yang mana Allah telah memberikan nikmat, alaihim, kepada mereka, minan nabiyyin, yang mana mereka ini daripada golongan para nabi,
As-siddiqin, para siddiq, orang-orang yang jujur, syuhada, orang-orang yang mati syahid, wasalihin, dan orang-orang yang salih. Wa ala alihi, dan juga tak lupa salawat beserta salam dilimpah curahkan kepada keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi, para ashabi alladzina hatadau, yang mana mereka ini, para sahabat Nabi ini telah mendapatkan bihadiyah, yaitu telah mendapatkan daripada hidayah petunjuk. Wattaba'u, dan juga para sahabat Nabi yang telah mengikuti ma rasamahu lahum, apa-apa yang sudah digambarkan kepada mereka. Fadanat lahumul muluk, sehingga mereka mengikuti al-muluk, akan Tuhannya. Wa khadu'at li haibatihil, wa khadu'at, dan juga mereka ini wa khadu'at al-umam, sehingga para umat-umat tunduk li haibatihim, karena haibahnya mereka. Nah, makanya kalau ente pengen tunduk nih, orang pengen tunduk sama ente, terus orang pengen ngikutin ente, orang pengen cinta ke ente, cukup satu, ente ikuti Tuhan ente ibadah yang benar, taat, maka Allah akan memberikan haibah kepada diri ente. Ente jangan melakukan sedikit pun hal-hal yang maksiat, hal-hal yang haram, sehingga ente akan diberikan haibah, sehingga orang-orang segan sama ente. Jadi bukan wiridan. Anda pengen punya haibah, pengen disegani, wiridan. Wirid apa? Ini puasa 7 hari 7 malam. Bukan, sayang waktu. Mending wirid ente dipakai ibadah. Biar apa? Biar banyak ini ya, biar banyak pahala di akhirat gitu. Tujuannya itu aja udah wirid, bukan yang lain. Makanya kenapa para habaib, para ulama, kita lihatnya kan segan cinta kita tuh, sedikit pun nggak ada yang namanya apa coba, kita tuh ada rasa suudzon atau apa, nggak demen, nggak ada. Karena apa? Karena haibahnya mereka, karena ilmunya mereka, karena pengamalannya mereka, sehingga Allah memberikan akan dirinya seperti itu, sehingga apa? Timbul kecintaan kepada hati kita kepada mereka. Tuh. Bagaimana Nabi segitu orang kafir, ya, orang kafir, orang Quraisy kafir gitu tuh, tapi cinta sama Nabi karena apa coba? Bukan karena Nabi apa-apanya, bukan, mereka ini kagak ngelihat Nabi ini, Muhammad ini ganteng, orang-orang Quraisy, bukan, tapi karena akhlaknya, sehingga hatinya terpaut lah, ada magic di dalam dirinya tuh, ada apa? Ada magnet, sehingga tertariklah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, karena akhlaknya Nabi SAW. Amma ba'd. Dan adapun setelah mukadimah intinya, fahada ini adalah wal juz'ul tsani min khulasati nuril yakin fi sirati sayyidil mursalin. Ini adalah kitab lanjutan yang kedua, yaitu namanya kitab Khulasatul Nurul Yakin, menerangkan tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rattabtuhu, yang mana kata penulis, aku ini telah menyusunnya fi suwai'atin ikhtalas tuha, fi suwai'atin, di beberapa waktu ikhtalas tuha, yang aku ambil minpur sotil farag, ketika ada waktu kosong. Mutajashimanil masyaqqah, sambil dalam berusaha keras, liqillati bidu'ati, karena sedikitnya kemampuanku, amalan, semata-mata karena berharap fi manfaatil qasirin, di dalam agar mendapatkan manfaatnya orang-orang yang lemah pemahamannya. Qasir pendek, maksudnya pendek pemahaman yang dimaksudkan. Amsali, kata penulis, amsali seperti aku, mutakhawiyan, dan juga yang berusaha dzalika, dalam hal tersebut, salamat ta'bir, selamat benar apa? Lapad yang benarnya lapad yang ada pada
kitab ini, ta'bir, ungkapan ini, lafaz yang ada pada ini. Dan juga ini kitab wasuhulatal paham, mudah dipahaminya, muktasiran, yang muktasir itu yang dikhususkan ala sirotihi, terhadap tentang perjalanan hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa malakohu, dan sesuatu yang Nabi temui, yang terjadi lako ba'da hijrati, setelah hijrahnya Nabi SAW. Nah, ini menceritakan tentang setelah hijrahnya Nabi, karena kemarin sudah dibahas di jilid 1. Jilid 1 tentang apa? Tentang kehidupan Nabi, awal Nabi sebelum Nabi lahir, ketika Nabi lahir, terus Nabi kecil, remaja, kehidupan Nabi, hijrahnya, dakwahnya, segala macamnya. Nah, di sini kemarin kan tamat, nyampe bersambung nyampe hijrahnya ke Madinah. Nah, di sini lanjut ini. Ketika Nabi udah di Madinah, apa aja yang Nabi lakukan dan hal apa aja yang terjadi. Nah, bahkan di sini tulis dijelaskan min sunufil ida, daripada macam gangguan, wal makayid, dan kejahatan orang-orang yang jahat terhadap Nabi. Min munafikil Madinah, dari golongan orang-orang munafik Madinah. Oh, ada tambah lagi musuh. Nah, yang nggak demen sama Nabi nambah lagi. Ketika kemarin kita membahas di jilid 1 itu nyeritain tentang orang-orang kafir doang, ya, kafir Quraisy. Tapi ketika di Madinah sampai nambah lagi, yaitu orang munafik. Jadi munafik ya ente tahu, di bibirnya iya ya Rasulullah, iya, hatinya gondok, nggak nerima hatinya. Itu waliyadzubillah. Bahkan tahu sendiri ente, orang munafik tempatnya di mana? Nah, pidarkil spal. Nah, itu di neraka yang paling bawah. Nanti apa? Keraknya kali yang paling bawah, apanya? Kompornya mungkin ya. Nah, itu namanya. Nasallallahu alaihi. Nah, kemudian juga tambah lagi musuhnya apa? Yaitu orang Yahudi, wa musyriki Quraisy. Nah, masih tetap orang-orang musyrik Quraisy, orang Yahudi tambah. Alladzina lam yaktapu, yang mana mereka ini orang-orang Quraisy, musyriku kafir Quraisy, lam yaktapu, tidak cukup bi ikhrajihi, hanya sekedar ngusir Nabi min biladihi, dari Mekah. Bal, malah justru mereka orang kafir Quraisy qatalu, memerangi Nabi, wa harradu, bahkan mereka ini orang-orang kafir Quraisy menyuruh memerangi alaih, kepada Nabi, goirahum, orang yang lain juga. Nah, jadi nyuruh lagi gitu. Orang kafir Quraisy merangi, dia juga nyuruh juga kepada yang lain. Nyuruh daripada mana? Nyuruh kepada siapa orang lain ini? Min musyrikil Arab. Nah, itu orang-orang yang musyrik di Arab, mencakup Madinah, Makkah, Taif, daerah pokoknya kawasan Arab semua. Yang tadinya kan di Mekah doang, tapi jadi kemana-mana tuh. Wahwa, akan tetapi apa yang dilakukan sama Nabi? Sabirun, Nabi tetap bersabar. Roja hidayatihim, semata-mata berharap mereka ini mendapatkan petunjuk. Wa ma'amalahum, dan apa yang Nabi SAW lakukan untuk mereka. Ba'daan haqqaqo Allahu, setelah Allah Subhanahu wa taala memenuhi roja'ahu, harapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu yang dilakukan Nabi untuk mereka, dan juga apa yang dipenuhi keinginan Nabi yang dipenuhi oleh Allah, yaitu apa? Bil fathi, kemenangan, kebebasan. Min makarimil akhlak, dan juga bukan hanya kemenangan, tapi akan tetapi dan juga apa? Daripada yang dilakukan oleh Nabi untuk mereka ini semata-mata mengajarkan akhlak yang baik,
wasofih, yang baik, sempurna, bersih, wal afi, dan juga apa-apa yang dikerjakan, apa-apa yang dilakukan Nabi kepada mereka ini adalah itu tadi, min makarimil akhlak, daripada akhlak yang baik, wasofah, dan juga bersih, baik, benar-benar ini apa namanya, wal afi, dan juga benar-benar pemaaf, famalat ilaihin nas, sehingga para manusia menerima Nabi SAW. Kemudian apa coba? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi yaitu sifat makarimul akhlak, akhlaknya yang mulia, yang baik, pemaaf, dan juga sifatnya terpuji. Ini itu sifatnya banyak, sifat Nabi. Sehingga apa? Sehingga mereka ini nerima, dan juga wadakhalu fi dinillahi afwaja. Mereka ini masuk pada agamanya Allah, agama Islam, afwaja, berbondong-bondong. Nah, ini setelah kejadian udah menang nih, pembebasan kota Mekah, berbondong-bondong mereka datang tuh. Kan namanya dari mulut ke mulut. Kok bisa seperti itu? Karena yang dimaksudkan kemenangan, fatah, kemenangan dari Allah ketika itu, fatah Mekah, kemenangan Mekah, itu yang dimaksudin itu adalah satu daerah diambil kekuasaannya lagi gitu, maka dinamakan fatah lah di situ. Kan ketika itu Mekah dikuasain sama orang Quraisy karena Nabi sudah diusir, Nabi pindah hijrah ke Madinah. Nah, setelah itu Mekah kemudian dikuasain lagi sama Nabi, orang-orang percayalah. Oh, orang-orang percaya, dan juga benar, Muhammad ini orang yang baik, Muhammad ini orang yang jujur, Muhammad ini orang yang bijaksana, Muhammad ini orang yang seperti ini. Nah, itu buktinya sekarang Mekah aja udah berada di kekuasaannya, di tangannya. Akhirnya orang-orang yang dari mana-mana datanglah ke Mekah, datanglah untuk menemui Nabi, dan dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Nah, seperti itu. Ini datang berbondong-bondong. Bahkan kata Allah, fabima rahmatin, karena rahmat dari Allah, fabima rahmatin minallah, karena salah satu rahmat dari Allah lah, lintalahum. Nah, ini kasih sayangnya Allah pada Nabi. Apa? Nabi SAW dikasih sifat rahmah, lemah lembut, yaitu lintalahum. Nah, engkau ya Rasulullah memiliki sifat lemah lembut lahum kepada mereka. Kok bisa gitu? Kenapa harus lemah lembut? Karena dijelaskan lagi, walau kunta, seandainya engkau ya Rasulullah fadzon, itu kasar, golizol qalbi, memiliki hati yang keras, la faddu min haulik, maka mereka akan kabur dari sekelilingmu. Nah, itu. Kalau pemimpinnya keras, hatinya keras, pemimpinnya kasar, ini, maka rakyatnya kabur. Makanya ente kalau pengen diikuti, dituruti, ya pokoknya ikuti Nabi dah. Insyaallah ente memiliki sifat nggak kasar, ente memiliki sifat pemaaf, ente memiliki akhlak yang baik, ngikutin akhlak Nabi, maka seandainya ente ini ditakdirkan sama Allah punya murid ente bakalan cinta sama ente dunia akhirat asli, murni cintanya, tulusnya sama ente ini murni. Karena ente double. Kok bisa double? Satu, ente punya akhlak. Dua, ente sudah ngajarin murid ente. Makanya jadi dia benar-benar tulus, mendapatkan cintanya itu bisa tulus, benar-benar asli, murni. As'alullah, maka aku meminta, kata penulis, kepada Allah ayaj'alaha, agar menjadikan kitab ini tuh, pembahasan ini tentang masalah Nabi, khalisatan nafi'atan, yaitu murni semata-mata karena Allah dan juga bermanfaat. Innahu, karena Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah awwalu mas'ul, yang paling pertama kita pinta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala wa huwa hasbi, telah mencukupkan kita, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya wakil pelindung. Ni'mal wakil, sebaik-baiknya pelindung. Hasanatul ula. Nah, ini sudah masuk di, kita udah lihat jam baik. Allah alam.